Halo sahabat John Pregador, senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hambamu ini, anakmu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hatimu dengan baik dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Alkitab berkata bahwa doa orang benar besar kuasanya. Perlu saudara tahu, doa yang didengar Tuhan bukan melihat kedudukan. Baik itu rakyat, baik itu raja, baik itu presiden, baik itu menteri, atau orang miskin atau orang kaya. Tapi doa yang didengar Tuhan adalah doa dari ketulusan hati. Doa dengan segenap hati, doa yang punya tujuan murni. Doa bukan supaya dilihat orang banyak, kelihatan hebat, kelihatan sastrawan atau macam-macam. Tapi doa yang benar adalah doa yang tulus. Perlu saudara tahu bahwa Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan tidak melihat harta, tapi Tuhan melihat hati. Perlu saudara tahu bahwa doa yang ada kuasa adalah doa yang punya tujuan tulus untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memperkaya diri, bukan ingin supaya dipuji, bukan ingin supaya dilihat orang itu suci, tetapi doa yang benar adalah doa dari hati, ketulusan, dan doa yang punya tujuan untuk kemuliaan Tuhan, tujuan untuk menjadi berkat. Plus sudah tahu, kalau engkau berdoa untuk ambisimu, untuk hidup dalam dosa, dan membuat engkau jatuh dalam dosa, pasti Tuhan tidak akan mau menjawab. Tuhan mau menjawab doa kita kalau doa itu membuat kita menjadi berkat, menjadi alat Tuhan, dan menjadi sesuai rencana Tuhan. Maka doa itu yang Tuhan jawab melebihi apa yang kita pikirkan dan melebihi apa yang kita doakan. Berdoa orang benar besar kuasanya. Artinya dari ketulusan. Ingat, doa orang benar, hati orang benar di sini adalah benar di sini adalah doa yang sesuai kehendak Tuhan, rencana Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi kalau saudara berdoa, ingat, hati dengan yang tulus. Kedua, sesuai rencana Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, bukan ambisi, bukan ingin terkenal, bukan supaya dilihat orang. Dan yang ketiga, tekun. Waktu kita tekun dalam Tuhan berdoa, percaya Tuhan menjawab doa saudara melebihi apa yang saudara doakan. Artinya apa? Jawaban Tuhan itu adalah yang terbaik dari semua yang terbaik dalam hidupmu. Amin, Thomas. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan penjelasan dari hambanya Evangelis Daud Tony. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui penjelasan yang disampaikan oleh hambanya ini. Selanjutnya kita akan sama-sama belajar tentang 7 hal yang penting sebelum Tuhan mengabulkan doa kita. Inilah yang harus kita lakukan bagian kita sehingga Tuhan akan melakukan bagiannya untuk kita.
Apa saja 7 hal yang penting ini? Mari kita pelajari bersama-sama. Doa adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Ada beberapa persiapan penting yang perlu kita lakukan sebelum Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Jaga kedudukan hati yang lurus. Hati kita itu lurus, tulus, ikhlas kepada Tuhan. Tidak ada hati yang lain. Artinya tidak mendua hati. Tidak ada dua Tuhan. Tetapi kita memiliki satu Tuhan yang lurus, yaitu Tuhan Yesus. Ketika kita berdoa, penting untuk menjaga kedudukan hati yang lurus agar terhubung dengan Tuhan secara jujur dan tulus. Jauhkan diri dari kepalsuan dan kemunafikan. Mintalah maka akan diberikan, ketuklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka engkau akan menemukan. Jadi kita punya kedudukan hati yang lurus, jujur dan tulus. Ketulusan hati dalam berdoa. Kita tulus meminta apa yang kita mau doakan. Misalkan kita berdoa buat orang yang sakit, kita tulus ikhlas dalam doa kita. Tuhan, mohon, kami tidak punya kemampuan, tidak punya dana, tidak punya apa-apa untuk kesembuhan saudara kami ini. Kami mohon Tuhan yang ambil bagian, turut tangan, dan juga menyembuhkan oleh kuasa dari Yesus. Tuhan sembuhkan. Kita minta dengan hati yang tulus dalam berdoa. Dan tentunya bukan kehendak kita yang jadi, kehendak Tuhanlah yang jadi. Tuhan melihat hati kita saat berdoa. Jadi penting memiliki ketulusan hati yang penuh saat berkomunikasi dengannya. Bersikaplah jujur dan terbuka dalam relasi doa kita. Sekali lagi, jangan menekankan kehendak kita, tapi kehendak Tuhanlah yang perlu ditekankan. Bukan kehendakku, akan tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Kerendahan hati. Dalam hal berdoa dibutuhkan kerendahan hati. Mari kita tunduk di bawah kaki Tuhan. Minta seperti Hana berdoa kepada Tuhan. Ketika dia membutuhkan, ketika menginginkan seorang anak dalam keluarganya, dia berdoa sungguh-sungguh dengan kerendahan hati. Dia berdoa terus-menerus dengan konsisten. Dan apa yang terjadi? Kita tahu jawabannya. Hana di tahun berikutnya diberikan Tuhan anugerah, yaitu keturunan. Kerendahan hati. Menjaga kerendahan hati yang tulus sangat penting dalam berdoa. Mengakui keterbatasan kita dan memberikan hormat serta perhatian kepada Tuhan adalah kunci untuk mendapatkan doa yang dikabulkan. Kerendahan hati seperti Hana dibutuhkan agar mendapat doa yang dikabulkan. Kepercayaan sepenuh hati. Tentunya kita bersandar penuh kepada Tuhan dan percaya penuh kepadanya. Dengan hati yang benar-benar percaya bahwa Tuhan pasti mendengar dan mengabulkan doa kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah bahwa Tuhan adalah Allah yang kuasa, ada, dan memiliki rencana yang baik untuk hidup kita. Berdoalah dengan kepercayaan yang sepenuh hati. Yakin bahwa Dia akan menjawab doa kita pada waktu yang tepat. Mungkin saat itu engkau berdoa tidak langsung dijawab Tuhan. Ingatlah, Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu tepat waktu. Dia menjawab doa kita. Mungkin tidak sesuai dengan doa atau waktunya kita, tetapi Dia selalu tepat waktu. Amin. Konsisten dalam berdoa. Doakan terus-menerus tanpa henti-henti sampai doa itu dikabulkan Tuhan. Doakan, ketuk sampai Tuhan membukakan pintu. Jadikan doa sebagai bagian tak terpisahkan dalam hidup kita. Konsisten dalam berdoa akan membangun relasi yang lebih erat dengan Tuhan dan membuat doa kita lebih efektif. Jadi setiap waktu, setiap saat, terus-menerus kita harus berdoa dengan konsisten, seperti istilah doa adalah nafas orang percaya. Kita bernafas sewaktu-waktu, selalu
demikian juga kita berdoa selalu. Berikutnya, kesalehan dalam hidup sehari-hari. Tentunya apa yang kita doakan diikuti dengan kesalehan kita, diikuti dengan tindakan kita, diikuti dengan perbuatan kita, sehingga Tuhan melihat perbuatanmu yang mencerminkan doamu itu. Keberhasilan doa juga dipengaruhi oleh kesalehan kita dalam hidup sehari-hari. Tindakan kualitas kehidupan rohani dan moral kita agar doa-doa kita mendapat restunya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus hidup saleh, harus hidup suci, berkenan kepadanya. Berikutnya, keterhubungan rohani dengan Tuhan. Rohani kita, spiritual kita terhubung dengan Tuhan. Itu alangkah indahnya, seperti Daud katakan, lebih baik 1 hari di pelantaranmu dibanding 1000 hari tempat lain. Lebih indah bersama dengan Tuhan dibanding dengan dunia ini. Memang dunia ini sangat-sangat menggoda, akan tetapi semuanya itu mendatangkan kehancuran. Tetapi bersama Tuhan, hidupmu akan berkemenangan. Perkuat hubungan rohani dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan waktu yang berkualitas bersamanya. Intim dengan Tuhan akan memperkuat kekuatan doa kita. Hubungan intim, hubungan yang baik, terhubung dengan Tuhan, itu akan memperkuat doa-doa kita. Percayalah, orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan, doanya cepat terkabul. Terima kasih. Inilah 7 yang harus kita lakukan sebelum doa itu dikabulkan. Apabila ada saran, pandangan, pendapat, atau masukan, boleh tinggalkan di bawah kolom komentar video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, mau memilih buruk atau baik pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36 setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita, yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air.
dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus buka dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.